pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual menarik bersama saya Nabila Safitri. Inilah selengkapnya. Korupsi tebang timah yang disebut-sebut merugikan negara hingga 271 triliun. Terjadinya korupsi tebang timah ini karena modus pengembangan ilegal dan manipulasi izin. Dalam kasus ini, perusahaan swasta melakukan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP milik PT Timah Tbk. Kemudian hasil tambangan tersebut dijual kembali ke PT Timah dengan harga tinggi. Terdapat skema-skema menyewa peralatan pelemburan antara pihak swasta dan PT Timah yang digunakan untuk menutupi praktik ilegal. Yang kedua yaitu kelemahan pengawasan dan kontrol internal. Sistem pengawasan perusahaan dan regulasi negara gagal mendeteksi praktik kecurangan ini. Sejak pengawasan eksternal, pemerintah lembaga independen juga kurang efektif dalam sistem tata niaga komoditas timah. Konflik ketiga yaitu konflik kepentingan dan oportunitas korupsi pihak-pihak yang berada di posisi agen atau manajemen pejabat yang terkait memiliki akses informasi dan kekuasaan untuk memanipulasi agar menguntungkan diri sendiri, bahkan ketika seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan. Adapun akibat atau dampak dari korupsi tambang timah tersebut yaitu kerugian besar terhadap negara atau kerugian lingkungan. Berdasarkan dakwaan perusakan lingkungan atau baik kawasan hutan maupun non-hutan akibat aktivitas tambang ilegal menghasilkan estimasi kerugian sekitar 271 triliun. Dari angka tersebut, kerusakan lingkungan di kawasan hutan menyumbang nilai terbesar. Adapun biaya pemulihan dan dampak ekonomi lingkungan juga menjadi bagian dari perhitungan. Dalam putusan pengadilan, kerugian negara yang diakui mencapai hingga lebih tinggi sekitar 300 triliun karena penambahan unsur kerugian keuangan selain kerusakan lingkungan. Solusi korupsi tambang timah, langkah yang pertama kita harus penanggulangan dan pencegahan, yaitu penegak hukum yang tegas dan transparan. Pastikan para pelaku korupsi diproses secara adil dan dihukum dan setimpal tanpa pandangan bulu. Yang kedua yaitu publikasikan hasil penyelidikan, dakwaan dan vonis agar masyarakat bisa mengawasi. Yang ketiga yaitu libatkan auditor independen dan lembaga anti korupsi dalam perhitungan kerugian negara atau kerusakan lingkungan, dan membuat reformasi sistem pengawasan dan kontrol internal. Selanjutnya harus melakukan reformasi sistem pengawasan dan kontrol internal atau memperkuat pengawasan internal di BUMN dan perusahaan tambang. Audit berkala, sistem pelaporan internal atau yang disebut whistleblowing yang aman dan dilindungi. Yaitu selanjutnya ya, transparansi data atau izin tambang, laporan produksi, alur distribusi, kontrak-kontrak, harga jual beli, semua data harus bisa diakses publik atau minimal diverifikasi. Penggunaan teknologi misalnya satelit, sistem pemantauan geospasial untuk mendeteksi aktivitas tambang ilegal secara real time. Baik, yaitu kesimpulan dan harapannya itu kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara sehingga 271 triliun memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dapat merugikan aspek finansial tetapi juga menghancurkan lingkungan, meruntuhkan kepercayaan publik dan meninggalkan beban besar untuk masa depan. Sebab-sebabnya meliputi modus operasional ilegal, kelemahan sistem pengawasan, konflik kepentingan dan regulasi tidak memadai. Akibatnya sangat sulit dan luas, dari kerusakan ekosistem hingga krisis legitimasi institusi negara. Namun demikian, masih ada harapan jika kita melakukan reformasi menyeluruh, penegak hukum tegas atau transparansi, pengawasan sistem, keterlibatan masyarakat, dan pemulihan lingkungan yang benar. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.